Halo teman-teman ya, kita akan bahas untuk trading plan 17 Maret 2026 nih. Langsung aja nih kita mulai nih temen ya. Oke, yang pertama ada saham Jata nih temennya. Nah, jadi ingat temennya, saham Jata ini sedang bergerak di dalam konsolidasi. Nah, jadi kalau kalian mau masuk bagaimana pemula ya, kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Karena apa? Karena konsolidasi ini adalah fase penentu nih ya. Nah, jadi kalau kalian pemula, kalian nggak tahu nih dijebolnya ke bawah atau ke atas ya. Nah, kalau dijebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish dan dia akan bergerak turun kecenderungannya ya. Kalau kalian nggak pemula nih, kalian nggak ngerti ya. Kalau dia jebolnya ke atas ya, dia akan bergerak di dalam trend bullish dan dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, jadi bagaimana? Lebih baik tunggu pattern seperti ini terbentuk. Jika tidak terbentuk pattern seperti ini, nah artinya dia jebol ke bawah. Kalau dia jebol ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish dan kalian selamat kalau kalian menunggu pattern seperti ini terbentuk. Nah, tapi kalau kalian nggak ngerti, dibilangin nih kalian main masuk-masuk di sini aja, dia jebol ke bawah, itu bahaya banget ya. Kalian bisa diseret terus sampai bawah temen ya, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya ya. Jadi saran saya lebih baik tunggu pattern seperti ini jauh lebih aman ya, karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana? Wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk bagaimana? Jangan masuk dulu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet. Nah, sebenarnya tadi udah kita bahas juga nih untuk saham Inet nih temen ya. Secara garis besarnya temen ya, dia ini masih bergerak di dalam trend bullish di weekly time frame-nya ya. Jadi selagi trennya ini tidak dijebol nih ya, trend bullishnya tetap valid untuk saham Inet. Nah, di sini ada dua kemungkinan nih temen ya. Trend bullishnya tetap valid bukan berarti lu bisa main klik aja nih ya. Bukan berarti lu bisa main klik aja. Kita coba dulu deh temen, kita lihat dulu nanti nih ya. Pertama nih kita perhatikan dulu ya, dia jebol nggak nih ke bawah ya. Kalau dia jebol ini bahaya banget nih ya. Kalau dia jebol nih bahaya banget. Kenapa? Karena dia bahaya. Karena kalau dia sudah jebol ke bawah, nah itu sudah masuk ke dalam awal pergerakan dari trend bearish. Nah, itu bahaya banget. Nah, jadi kalau kalian mau masuk, saran saya bagaimana? Nah, ini ada dua tipe nih ya. Yang pertama, kalau dia jebol jebret, nah ini bahaya. Atau dia bisa naik dikit langsung jebol. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dia memang bergerak dalam trend bullish, masih bergerak dalam trend bullish, tapi kita lihat nih peaknya semakin lama semakin rendah. Nah, ini adalah tanda-tanda ya, tren tersebut ingin melakukan transisi dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, ini kalian harus hati-hati ya, meskipun dia trennya bullish ya, tapi pergerakan harga sudah mulai landai atau lambat ya. Nah, jadi seperti planningnya nih ya, ketika nanti bursa buka dia bisa langsung jebol ke bawah atau dia bisa naik dulu nih. Nah, tapi ketika dia naik, lu jangan FOMO ya, dia naik hanya sebatas kenaikan sementara atau koreksi doang teman ya, dan setelah itu besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, nanti ketika dia turun nih sampai garis merah ini, kita perhatikan lagi deh temen ya, dia berhasil jebol atau enggak nih ya. Mudah-mudahan aja enggak jebol teman-teman, kalau jebol nih bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBRI ya. Nah, untuk saham BBRI juga kalau kita perhatikan secara garis besarnya ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi selagi trennya tidak dijebol, tren bearishnya tetap valid. Nah, ini untuk target penurunan kita ini udah kena nih Kak ya, di support pertama ini. Nah, tapi ada support kedua nih yang belum dikejar. Nah, jadi kalian juga harus lebih berhati-hati ya. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik, ketika dia sudah kena nih area support pertama, dia langsung ekor. Artinya apa? Artinya dia melakukan penolakan. Nah, nanti kita perhatikan juga nih Kak, candle selanjutnya nih bagaimana ya. Kalau candle selanjutnya masih berwarna merah ya, tebal seperti ini nih, nah itu besar kemungkinan dia akan turun sampai ke area support yang kedua. Nah, tapi kalau nanti candle selanjutnya terkonfirmasi oleh candle berwarna hijau dan penutupannya lebih tinggi nih daripada candle merah ini, nah itu besar kemungkinan dia akan naik dulu nih sampai ke area tersebut. Nah, nanti setelah itu akan turun ya. Nah, jadi apapun itu endingnya akan turun nih ke area support yang kedua ya. Jadi kalau kalian sudah masuk nih di bawah harga nih, saran saya kalau dia sudah mulai masuk nih mendekati area-area tersebut, lebih baik cut dulu deh. Kalau dia sudah muncul karena candle kecil, karena candle ekor panjang temen ya, apalagi sampai muncul candle reversal, itu lebih baik kalian cut dulu kalau kalian trader temen ya. Ingat sekali lagi ya, meskipun nih kita tahu nih BBRI ini dalam jangka panjang dia ini bagus, bukan berarti lu trader main klik aja, nggak bisa. Kecuali lu investor, lu mau masuk di ujung-ujung harga, ini justru yang paling baik kalau lu investor ya. Kalau kalian investor, justru ini adalah yang paling baik nih. Karena apa? Karena sedang diskon. Nah, tapi kalau kalian trader ya, ini justru berbahaya nih sebenarnya ya. Kalau kalian main aset klik aja, kalian bisa diseret terus sampai bawah nih kalau dia jebol area support yang pertama ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Java nih temen ya.
Nah, untuk saham Java ini kalau kita perhatikan secara garis besarnya atau di weekly time frame-nya dia ini masih bergerak di dalam tren bullish. Nah, maka dari itu ya, setelah kita compare ke time frame daily, nah cara yang paling masuk adalah seperti ini. Kalian harus menunggu dia transisi. Nah, itu bagaimana sih Bang maksudnya transisi Bang? Saya masih bingung nih Bang. Nah, itu bisa kalian tonton di video pertama tuh ya teman ya. Dan untuk menentukan nih rectangle seperti ini atau titik entry-nya, kalian bisa tonton di video kelima tuh tentang 5 area penting. Nah, nanti ketika harga sudah transisi dan dia masuk dalam area pentingnya, baru deh kalian perhatikan ya stokastiknya bagaimana nih ya. Lalu konfirmasi candlenya bagaimana nih. Jika semua sudah terkonfirmasi, baru kalian bisa eksekusi teman ya, dan harga akan bergerak naik mengikuti arah tren besarnya. Dan targetnya nanti di mana Bang? Bisa kalian setting dari resistance terdekatnya dulu deh ya. Dan stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya. Nah, tapi ya apabila nanti dia udah naik, dia turun terus candlenya merah-merah, nah itu artinya tidak terkonfirmasi teman ya. Jika tidak terkonfirmasi ya kalian tidak bisa masuk. Jadi pada intinya kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi. Nah, nanti kalian bisa tunggu konfirmasi dari stokastiknya bagaimana nih, konfirmasi dari candlenya bagaimana nih. Jika semuanya sudah mendukung, baru kalian bisa eksekusi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BKSL nih temen ya. Nah, untuk saham BKSL juga sebenarnya secara garis besarnya ini masih bergerak di dalam tren bullish temen ya. Jadi ingat, selagi trennya tidak dijebol, tren bullishnya tetap valid untuk saham BKSL. Nah, tapi kalau kalian mau entry bagaimana? Kalian harus compare ke time frame daily dan kalian harus menunggu dia transisi. Nah, seharusnya kalau kalian udah ikutan belajar nih ya, di dalam kelas digital tradingnya kalian harusnya tahu pola transisi itu bagaimana. Kalau kalian nggak tahu, coba deh kalian tonton di video pertama ya untuk mengetahui pola transisi, dan di video kelima untuk mengetahui ini area entry-nya di mana. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya juga nih yang terakhir, kalau kalian pemula lebih baiknya jangan trading dulu deh di dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena nantinya nih banyak hal-hal yang tidak terduga nih ke depannya ya. Jadi lebih baik kalian libur dulu sampai benar-benar kita amati dulu nih ya, kondisinya udah kembali stabil, baru deh kita bisa masuk. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Itu lebih aman ya kalau kalian pemula ya. Nah, jadi buat trading plan hari ini cukup sampai di sini aja dulu nih temen ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk trading plan besok. Jadi kalian bisa komen aja deh ya. Nah, ini sebenarnya tadi udah saya buat nih temen ya. Awalnya trading plan ya sebenarnya udah saya buat nih, tapi saya lupa rekam nih temen ya. Saya lupa rekam nih ya. Jadi ya terpaksa saya harus mengulang lagi nih dari awal ya. Tapi pada intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya, wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk nih ya, lebih baik kalian cari deh ya saham-saham yang memiliki pergerakan harganya itu naik atau bullish. Kalau semua ini nih Zata nih temen ya, lalu BBRI nih ya, Inet nih ya, ini rata-rata pada turun semua. Dan kalau kalian pemula lebih baik dihindari dulu deh ya. Yang naik nih kalau nggak salah Java nih temen ya, Java sama apa nih ya yang naik, BKSL juga naik nih. Nah, tapi ya kalaupun dia naik nih ya, kalian harus menunggu dia transisi. Ini jauh lebih aman cara entry-nya ya. Oke temen ya, untuk trading plan 17 Maret mungkin segini aja ya. Jadi kalau kalian mau review, tulis di kolom komentar ya, besok saya bahas lagi ya. Oke teman-teman ya, saya Rido Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.